Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang usaha presiden untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya pemirsa, pemerintah telah menyiapkan distribusi layar interaktif untuk seluruh sekolah di tanah air. Berangkat dari niat mulia meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan. Akankah niat mulia ini sampai pada muara pendidikan yang adil? Selengkapnya dalam garis batas. Iya. Hmm. Hmm. Di tengah derasnya arus zaman, teknologi berlari lebih cepat daripada kebijakan. Presiden Prabowo Subianto menggulirkan program pembagian perangkat layar interaktif ke seluruh sekolah di pelosok Indonesia. Tak hanya ikuti arus digitalisasi global, langkah ini berangkat dari keprihatinan rendahnya capaian literasi di ruang-ruang kelas. Melalui Belum Impres merata. nomor 7 2025 tentang digitalisasi pembelajaran, harapannya proses pembelajaran yang dahulunya konvensional kini beradaptasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemerataan akses pendidikan di pelosok negeri. Ya, jadi masih diharapkan kemarin tuh banyak yang tidak merata. Jadi yang pelosok-pelosok gitu, yang jauh dari ibu kota misalnya itu yang masih butuh pertolongan gitu, butuh bantuan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Kalau misalnya tengah kota itu mungkin udah modern gitu, udah mengikuti keadaan zaman sekarang. Tapi yang kasihan tuh tadi yang pelosok-pelosok tadi, makanya harus dipercepat atau dibantu juga supaya bisa mengikuti atau bisa mengejar. Kalau misalnya mereka nggak diberikan seperti ini, nanti mereka terus tertinggal. Dan kalau misalnya terus tinggal nanti kualitas pendidikan tidak bisa diperbaiki. Jadi lulusan-lulusannya itu mungkin jadi gaptek atau jadi kurang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Makanya harus segera dibantu gitu ya. Dan disembunyikan, para guru menilai program ini sebagai nafas segar bagi ruang belajar. TV yang dari Pak Prabowo ini pasti akan kita maksimalkan gitu supaya anak-anak juga, apalagi layarnya besar gitu kan, anak-anak pasti akan senang. Jadi pastinya kan akan merasa kayak di bioskop atau gimana. Jadi ada ini sendirilah gitu, dari situ pastinya akan lebih mendukung lagi kegiatan di kelas dan anak-anak pasti akan senang. Kalau anak-anak udah senang, pastinya mereka juga akan siap untuk menerima pelajaran gitu kan ya. Mereka juga akan lebih kalau awalnya sudah senang pasti akan belajarnya juga lebih mudah gitu untuk mendapatkan pelajaran pada hari itu. Ya, jadi semangat lagi tuh kan. Kalau misalnya kalau belajar biasa dengerin guru bosan dan sebagainya, nanti bisa diganti atau diubah ke yang lebih interaktif. Mungkin bisa nonton video, tadi bisa menggunakan kayak permainan dan sebagainya. Jadi anak-anak yang awalnya lesu dan ngantuk ketika belajar jadi semangat juga. Tuh, wah ini ada teknologi nih, baru nih. Jadi belajar tuh nggak cuma menerapkan guru, tapi bisa bermain secara langsung gitu, bisa berinteraksi langsung dengan layarnya. Ya, jadi tambah semangat tuh ya, jadi lebih fokus untuk ke memperhatikan ya, fokus ke gurunya gitu. Apalagi yang sekarang tuh kan banyak yang di TikTok gitu kan. TikTok itu kan memperpendek perhatian dari anak-anaknya. Jadi nggak mampu untuk fokus dalam waktu yang lama. Maka dari itu dengan modernisasi ini diharapkan ya anak-anak tuh bisa lebih fokus ke pembelajaran yang dilakukan. Yaitu harapannya. Ya mudah-mudahan nanti anak-anaknya tuh bisa lebih semangat dan lebih pintar lagi ke depannya. Biasanya lebih mempermudah kita guru untuk mengeksplor pembelajaran di kelas, dan juga kan itu anak-anak perlu yang bervariatif ya dalam metode pembelajarannya. Dengan adanya Smart TV mudah-mudahan anak-anak juga semakin
enjoy belajarnya ya, semakin menarik dan mereka semakin paham gitu dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru di kelas. Saya rasa mungkin perlu ada penyesuaian, adaptasi kepada beberapa jenis alat. Terlebih lagi ini mungkin bentuk teknologi yang berbeda ya. Mungkin Bapak Ibu guru udah terbiasa menggunakan LCD proyektor. Tapi dengan menggunakan TV plasma, ya tentunya itu akan lebih mungkin ya, kita nggak perlu melakukan proses setting-setting berlebih gitu ya. Dan ini akan memberikan kemudahan, dan saya rasa untuk guru-guru zaman sekarang gitu ya, menggunakan alat-alat seperti ini sudah lebih cukup interaktif. mudah gitu ya, sehingga saya tidak melihat terlalu banyak hambatan-hambatan yang berarti ya. Mudah-mudahan ya bisa cepat dimanfaatkan dengan baik gitu. Oke, jadi nggak cuma muridnya yang bisa semangat, tapi guru juga harus bisa beradaptasi ya untuk bagaimana cara menerapkannya nih, mengintegrasikan gitu, menyatukan antara teknologi yang baru ini dengan pembelajaran gitu, supaya pelajaran menjadi lebih efektif. Jadi nggak cuma muridnya yang belajar, tapi guru juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini. Itu bagaimana cara memanfaatkannya, memaksimalkan layar ini yang interaktif gitu, supaya murid-murid itu makin semangat juga. Gitu. Jadi gurunya dipermudah dan gurunya bisa mempercepat pembelajarannya. Awalnya harus digambar dulu kan pakai papan tulis gitu kan, lama gitu kan, harus ada prosesnya. Sekarang bisa pakai gambar, langsung tempel atau langsung bawa aja gitu filenya, sehingga kan cepat itu mempercepat waktu atau enggak prosesnya. Jadi nggak perlu gambar-gambar lagi, nggak perlu sulit lagi, jadi pembelajaran bisa langsung dimulai. Nah itu ya, jadi lebih efisien dan anak-anak juga lebih tertarik karena ada warna-warnanya juga. Dulu kan kalau pakai spidol gitu kan, warnanya paling hitam putih gitu ya, jadi kurang berwarna karena hanya 2 warna doang, monokrom ya, kadang-kadang bosan dan kurang bisa menarik. Nah, kalau sekarang dengan layar ini bisa pakai berbagai warna, terkadang gambarnya gerak gitu. Jadi orang wah bisa fokus gitu ke pembelajaran yang mereka lakukan gitu. Prosesnya bisa lebih cepat dan lebih efektif dalam pembelajaran. Yaitu harapannya ya, ketika tadi ada banyak bantuan seperti layar ini. Pemerintah menyebut program ini sebagai jembatan harapan dalam memerdekakan cara belajar bagi seluruh jenjang pendidikan, baik sekolah negeri maupun swasta. Namun, apakah niat mulia ini akan sampai pada muara pendidikan yang adil? Prosedur pengadaan diikuti karena kementerian juga ternyata memiliki sebuah sistem mekanisme yang untuk menutup segala kekurangan ini, dan juga menggandeng peranata hukum untuk bersama-sama agar terhindar dari sesuatu yang merugikan. Yang kedua adalah substansi dan situasi di mana anak-anak itu didorong, mereka yang memiliki kekurangan akibat learning loss ataupun karena dampak perbedaan geografi yang berbeda satu daerah dengan daerah lainnya gitu, dipercepat, diperdekat gitu, di-narrow, agar tidak terjadi semacam gap yang besar antara siswa di kota dan di daerah. Ya, jadi menutup kesenjangan dari pendidikan yang antara yang di kota sama yang di pelosok itu itu yang ingin diharapkan. Jadi gurunya juga harus bisa mengajarkan ilmu-ilmu tadi supaya nggak ketinggalan sama yang di kota. Kalau misalnya ketinggalan, nanti ketika dikasih ujian nanti malah yang nggak bisa mengerjakan tuh yang di desanya, karena di desanya itu tidak mampu mengikuti pendidikan yang ada di kota gitu. Jadi harus diseragamkan dulu nih untuk selebihnya nanti bisa ditingkatkan. Dan kita juga harus berhati-hati dengan pengadaan barang ini ya. Harus diawasi, jangan sampai ketika ada pengadaan barang itu barangnya bisa dikorupsi. Ya karena kebiasaan dari kemarin tuh ya, gara-gara ingat kalau misalnya kasus yang Chromebook itu ya, bukannya bisa mempercepat malah dikorupsi, dan kita dikorupsi itu nilainya bisa sampai triliunan. Ya yang harusnya untuk pendidikan masa depan anak-anak, tapi malah untuk masuk ke kantong-kantong segelintiran orang saja. Itu yang harus jadi catatan juga lah. Kita harus berhati-hati dengan pengadaan barang ini, karena ini barang mahal nih. Kalau misalnya dikorupsi itu mungkin nilainya bisa besar juga ya. Jadi dari sisi pemerintah juga harus diawasi ya gitu. Nggak cuma kita dukung gitu, tapi kita harus mengawasinya supaya tidak disalahgunakan atau ada korupsi di pengadaan dan barangnya. Namun di balik niat baik pemerintah muncul berbagai celah yang harus diisi kekosongannya. Lainnya ya sesungguhnya ini kesiapan ini SDM-nya memang. SDM ini kan tidak saja persoalan di guru,
Karena juga dalam hal ini tentu persoalan-persoalan berkaitan dengan ini substansi dari pengetahuan yang ingin disampaikan. Karena untuk mengetahui atau untuk memahami itu kan belum tentu gurunya paham itu terhadap butuh pelatihan. Pengajaran yang disampaikan lewat LED ini atau lewat smart TV ini. Karena apa? Karena itu tadi pemerintah memang berharap ada 20 atau 30 guru lah yang bisa mengajarkan pengetahuan yang istilahnya lebih kontemporer dan lebih kekinian gitu ya. Tetapi persoalannya itu kesiapan guru itu memang menjadi problem, di mana sebenarnya ini harus juga perlu ada semacam pelatihan ya, sosialisasi pelatihan dan bagaimana juga menyikapi terkait dengan program ini. Nah, tapi kalau misalnya pelatihan seperti ini bagus untuk dilakukan gitu. Jadi bukan masalah administrasi lagi yang diurusin, tapi masalah ini bagaimana cara memperbaiki pendidikan. Gitu. Bagaimana gurunya ini beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Gitu. Jadi bagaimana cara menyampaikannya, terus apa yang disampaikannya. Jadi isinya juga harus penting. Itu nggak cuma wah ini gerak-gerak gitu, tapi bagaimana mengintegrasikan. Ya, bagaimana mereka menyampaikan si guru ini dan isinya itu apa gitu, supaya makin berbobot lagi isinya, nggak cuma gambar doang gitu, gerak-gerak doang gitu dan sebagainya, tapi ilmunya nggak masuk ke anak-anak gitu. Tapi harus gimana caranya guru ini bisa masukkan informasi tadi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu, nggak sekedar informasi tapi bisa dilakukan atau diketahui secara nyata, ada dampaknya gitu ya. Dengan anggaran yang tak sedikit mencapai 2 triliun rupiah, bagaimana agar menutup celah penyelewengan? Nah itu ya ini. Mitra kerja kami di Masalah DPR RI, korupsi terutama di Komisi 10 akan melaksanakan pengawasan terhadap pendistribusian, terhadap penggunaan dari papan interaktif ini. Nah tentu pengawasan ini akan kami perketat sesuai dengan Juklak Juknis yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tak mudah, butuh kerja bersama. Pengawasan ketat mulai dari proses pengadaan hingga implementasi di setiap sekolah pun tak bisa ditawar. Harapannya layar pintar ini tak hanya jadi pajangan canggih dinding kelas saja, namun mampu menyalakan api semangat belajar di setiap pelosok negeri tanpa ada ketimpangan kualitas pendidikan. Itu harapannya ya. Jadi ketika tadi ya pemerintahnya ingin pendidikannya maju, langsung ada bantuan gitu, dan gurunya juga harus bekerja sama bagaimana cara untuk beradaptasi gitu, untuk mengajarkan dengan teknologi yang baru ini, dan anak-anaknya juga harus semangat dalam belajar. Jadi semua pihak harus bermain di sini, harus punya peran ya, dari pemerintahnya tadi mengadakan barangnya dan pengawasannya supaya tidak salah gunakan, terus gurunya juga harus dilatih gimana caranya supaya bisa beradaptasi gitu. Jadi gurunya juga nggak santai aja gitu ya. Jadi guru harus dilatih juga, dan anak-anaknya sekarang juga menjadi target nih, gimana caranya bisa menyerap informasi lebih baik lagi gitu. Jadi semua pihak harus bermain di sini ya, dari pemerintahnya, dari gurunya sampai ke muridnya, karena semuanya itu dalam satu sistem gitu. Kalau satu orang itu nggak mau main atau tidak berperan lebih, malah nanti hasilnya tidak efektif. Misalnya dari muridnya, jadi muridnya tuh jadi nggak efektif misalnya, jadi nggak bisa menyerap informasi, nanti kan yang dirugikan adalah muridnya, atau gurunya tidak mampu menyampaikan materinya, itu nanti muridnya juga jadi nggak paham. Atau dari pemerintahnya ada korupsi misalnya, jadi ada beberapa tempat yang nggak sampai barangnya atau kualitasnya berkurang dan sebagainya, itu kan akan menyebabkan sistem tadi runtuh gitu. Jadi semua pihak harus bermain di sini dan berperan gitu ya, untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya itu tujuannya seperti itu ya, mudah-mudahan semuanya tuh bisa bekerja sama dengan baik. Jadi guru, pemerintah, dan anak-anak bisa mendapatkan manfaat gitu ya. Nah itu yang menjadi harapan kita semua ya, untuk perbaikan atau kesetaraan atau pemerataan dari kualitas pendidikan di Indonesia. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga video bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.